Kita lihat aspek ketiga nih ya, namanya meaningful choices atau pilihan yang berarti. Ya, game yang baik itu akan memberikan pilihan yang berarti. Ya, pilihan yang berarti di sini harus berpengaruh pada game tersebut. Ya, ini biasanya banyak digunakan di game RPG sih ya. Banyak beberapa pilihan yang bisa mempengaruhi cerita dan bisa berakibat pada entah good ending atau bad ending. Ya, atau bahkan ada beberapa pilihan pada cerita yang bisa mengakibatkan terbunuhnya sebuah karakter yang bisa kita mainkan. Ya. Sehingga karakter tersebut tidak lagi tersedia sepanjang sisa permainan. Ya, itu berarti pilihannya berarti ya punya pengaruh yang kuat pada gamenya dan pemain akan harus berhati-hati pada pilihan tersebut ya karena kalau keliru berarti dia harus hidup dengan konsekuensinya walaupun memang sih kalau pilihannya keliru kita bisa load save game kita yang sebelumnya lalu baru milih yang benar ya tapi kalau percabangan pilihan ini ternyata bisa mengakibatkan hal yang berbeda juga sepanjang permainan berikutnya maka kita bisa menimbulkan replayability pada game kita ya. Nah, di sini ada dua jebakan sih. Ya, jebakan yang pertama adalah game designer ini memberikan terlalu banyak pilihan yang tidak ada bedanya. Ya, jadi katakanlah di awal permainan kita sudah ngasih berbagai macam kelas, ya, tapi ternyata kelas-kelas ini tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap permainan. Ya, dari sisi gameplaynya ternyata sama, ya, bahkan skinnya sendiri sama lah. Terus ngapain dikasih ada banyak pilihan di awal? Ya, hati-hati dengan jebakan pertama ini. Ya, jebakan kedua adalah game designer itu memberikan pilihan, tapi tidak ada yang mau memilih pilihan tersebut ya, karena katakanlah misalkan hasilnya sudah terlihat jelas bahwa pilihan itu adalah pilihan yang jelek. Nah, ini bisa juga terjadi karena ada yang disebut dominan strategi. Ya, kita sudah pernah melihat ini pada beberapa pertemuan yang lalu, ya. Sekarang ketemu lagi dan di sini dominan strategi ini bisa berpengaruh pada tingkat keseimbangan game kita. Ya, dominan strategi itu satu pilihan itu jelas-jelas paling bagus. Akibatnya semua pilihan sisanya tidak akan pernah dipilih oleh pemain. Nah, itu maka pilihan tersebut jadi tidak berarti pada game kita. Nah, kalau dominan strategi ini ternyata hidden, maka ini kita kenal dengan nama exploit. Ya, dan biasanya kita tidak mengharapkan exploit seperti ini. Ya, contoh meaningful choices itu tadi saya nyebutkan game RPG ya, tapi beberapa tahun terakhir itu ada cabang game baru disebut dengan narrative games. Ya, beberapa tidak setuju dengan istilah ini sih karena pada game-game yang seperti ini itu kita cuma ngelihat seolah-olah seperti nonton film, ya, nonton cutscene tapi interaktif karena pada beberapa bagian itu ada prompt tombol ya. Bahkan kadang-kadang itu QTE juga. Ya, kalau kita terlambat tekan tombolnya, ya walaupun ada waktu untuk berpikir, tapi bisa jadi maka hasil yang dimunculkan oleh gamenya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, nah beberapa tidak setuju ini disebut game karena ya game itu biasanya kan kita bisa berinteraksi secara langsung dengan karakter kita. Nah kalau ini kayak seolah-olah nonton ya nonton film yang bercabang gitu aja. Ya, tapi kita anggap naratif games ini tetap sebuah game ya. Nah, kebanyakan naratif games ini titik beratnya adalah pada cerita dan pilihannya itu pasti berarti. Ya, tiap pilihan ini bahkan konsekuensinya tidak sekedar game over, tapi bisa punya konsekuensi yang cukup jauh, ya sampai bikin percabangan cerita. Ya, game yang jenisnya seperti ini biasanya tidak bisa selesai sekali main untuk kita bisa tahu semua variasi dari percabangan ceritanya. Ya, kita harus mainkan dia berulang kali. Ya, contohnya dulu ada game yang populer ini ya, Detroit Become Human tahun 2018. Ya, ini salah satu naratif games. Ya, kemudian ada Dark Anthology, saya lupa developernya siapa. Ya, yang salah satu gamenya adalah Man of Medan dan lain-lain, itu juga termasuk naratif games.
Nah, berapakah jumlah pilihan berarti yang harus kita miliki pada game kita? Ya, ini tergantung jumlah hal yang diinginkan pemain sebetulnya. Ya, secara ideal itu jumlah pilihan akan sama dengan jumlah keinginan pemain. Kalau sampai tidak seimbang, ya ada dua hal nih. Kalau ternyata pilihannya itu lebih banyak daripada yang diinginkan oleh pemain, maka pemain akan merasakan kewalahan. Ya, saya cuman kepingin rambutnya yang seperti ini aja, tapi waduh ini kok pilihannya banyak sekali. Ya, itu hanya dari sisi kosmetik. Kalau dari sisi gameplay, misalkan kita menyediakan dari sebuah RPG kelasnya ada 20 yang bisa dipilih. Wah, ya pemainnya akan bingung pertama kali, ini mana yang sebaiknya dimainkan terlebih dahulu. Ya, tapi sebaliknya, kalau pilihannya itu kurang dari jumlah keinginan pemain, maka pemain akan frustrasi. Ya, dan saya kepengen rambutnya yang seperti ini. Waduh, pilihannya ternyata ABC saja. Ya, tidak cocok dengan selera saya nih. Ya, itu dari sisi kosmetik. Kemudian katakanlah dari sisi gameplay, kelasnya kok cuma 3 ya. Padahal biasanya aku main kelas X seperti itu. Ya, ya jadi merasa terpaksa ya pemainnya akan merasa terpaksa memainkan game tersebut sesuai dengan keinginan dari desainer. Padahal kita main games tentunya kita ingin game yang nurut pada kita ya kan. Kita ingin punya kekuatan tertentu pada game tersebut. Nah, kalau seperti ini maka pemainnya bisa merasa frustrasi. Nah, jadi hati-hati waktu menentukan jumlah pilihan yang berarti ya, idealnya seperti ini, jumlah pilihan itu sama dengan jumlah keinginan pemain. Nah, itu tadi dari sisi meaningful choices. Ya, berikutnya kita akan lihat beberapa aspek sekaligus ya, yang nanti akan dimulai dari skill versus chance ya. Chance kita sudah pelajari beberapa pertemuan yang lalu, nah sekarang ketemu lagi bagaimana caranya menyeimbangkan probabilitas dengan keahlian pemain. Ya, kita akan bahas bersama pada video berikutnya.